Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Perkenalkan, saya Dana Setiawati, seorang pendidik di SMA Negeri 1 Batu Sopang, Kalimantan Timur. Di tengah lingkungan pertambangan yang luas dan dominan, saya berupaya menjalankan tugas dengan dedikasi penuh, mendampingi para peserta didik dalam mencapai impian dan potensi terbaik mereka. Kisah ini merupakan sedikit gambaran tentang dedikasi yang telah saya lakukan. Di Kecamatan Batu Sopang ini terdapat 64 perusahaan tambang yang menawarkan pekerjaan langsung, membuat banyak peserta didik lebih memilih bekerja daripada kuliah. Dari data yang terbaru, lulusan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada tahun ajaran 2023-2024 hanya 39 orang dari 255 lulusan. Sementara 216 lainnya langsung bekerja. Faktor lain seperti kendala finansial dan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan membuat peserta didik khawatir menjadi beban bagi keluarga, sehingga lebih memilih bekerja. Hal seperti ini berlangsung sejak saya masuk di sekolah ini. Beberapa upaya sudah saya lakukan melalui integrasi pembelajaran, namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian saya mengikuti program guru penggerak. Saya mulai menerapkan konsep pemetaan aset dan pengembangan program yang berdampak pada murid. Pengetahuan yang saya dapat telah membuka pandangan bahwa seorang guru dapat menciptakan inisiatif perubahan di sekolah. Tentunya dengan dukungan kepala sekolah, rekan guru, dan seluruh warga sekolah. Sebagai langkah awal dalam mendukung peserta didik secara finansial, saya mengajukan proposal kerjasama kepada Bangkal Tintara dengan harapan mereka bersedia memberikan layanan menabung di sekolah. Tujuan utama program ini adalah agar peserta didik tidak lagi perlu keluar meninggalkan sekolah untuk menabung, sehingga aktivitas menabung menjadi lebih mudah. Setelah proposal disetujui, saya baru memikirkan kalau memerlukan ruangan, sedangkan tidak ada ruangan kosong yang dapat digunakan. Akhirnya bersama Wakasarpras, kami mensiasati ruang OSIS untuk dapat disekat sebagai lokasi pelayanan Bank Idaman. Seiring berjalannya waktu, jumlah nasabah terus bertambah. Melihat antusiasme peserta didik, saya pun mengusulkan ide untuk mendirikan bank sekolah, di mana para petugasnya adalah peserta didik yang telah diberi pelatihan oleh Bangkal Tintara. Program bank sekolah juga disosialisasikan kepada wali murid. Dengan keterlibatan orang tua, peserta didik dapat belajar pentingnya tanggung jawab keuangan dan pengambilan keputusan yang dipertimbangkan dengan matang, sekaligus menjadikan tabungan ini sebagai langkah awal untuk mempersiapkan mereka menghadapi kebutuhan finansial di masa depan, termasuk perguruan tinggi. Perkembangan yang signifikan tentunya menuntut pengelolaan yang lebih intensif. Saya kemudian membentuk tim untuk mengawasi dan mendukung kelancaran operasional Bank Idaman. Suatu hari saya terinspirasi oleh konsep agen bank di masyarakat yang dapat melayani transaksi perbankan secara real time online dengan sistem sharing fee. Saya kemudian berbagi ide dengan tim. Kami kemudian mengadakan diskusi lebih lanjut dengan Bangkal Tintara untuk mengajukan ada program sejenis yang dapat diimplementasikan di Bank Idaman. Disebut Laku Pandai. Namun dalam persyaratan program Laku Pandai, sekolah atau pihak yang terlibat harus memiliki usaha.
Di sekolah kami, satu-satunya usaha yang ada adalah koperasi sekolah kami yang bernama Rai Tungku. Kami kemudian berdiskusi dengan pengurus koperasi sekolah dan menawarkan gagasan untuk memperluas usaha koperasi melalui program ini. Setelah persetujuan bersama, koperasi sekolah kami kini dapat menyediakan layanan laku pandai yang mempermudah akses perbankan bagi seluruh warga sekolah. Layanan yang diberikan berupa buka buku rekening, informasi saldo, setor ataupun tarik tunai, bahkan mutasi rekening. Pembayaran juga bisa dilakukan mulai dari pembayaran PBB, PDAM sampai pembayaran zakat. Kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sangat penting. Menyadari keterbatasan anggaran sekolah, saya mengajukan permohonan bantuan kepada PT Pama Persada Nusantara. Melalui usulan ini, PT Pama Persada Nusantara dapat mendukung pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan. Adanya program ini mengajarkan peserta didik untuk menahan keinginan konsumtif dan berfokus pada tujuan finansial jangka panjang. Observasi terhadap pola belanja di kantin dan koperasi di sekolah menunjukkan penurunan belanja yang inklusif, yang mencerminkan peningkatan pengendalian diri dalam keuangan. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan melalui laku pandai memberikan pemasukan bagi koperasi yang selanjutnya dialokasikan dengan bijak untuk kesejahteraan anggota, pengembangan fasilitas pendidikan, serta dukungan beasiswa bagi peserta didik. Demikian kisah yang dapat saya bagikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.